Latihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara bedah editorial Harian Birawak. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kita menghadirkan Bapak pimpinan redaksi, Bapak Wahyu, wakil pemimpin redaksi Bapak Wawan, redaktur pelaksana Bapak Gatot. Yang pertama, semoga Bapak Wahyu kita bedah apa itu Harian Birawak. Mulainya apa? Baik, terima kasih Pak Bambang. Birawak itu adalah koran yang sudah cukup lama ya. Kalau dari lahirnya sudah 53 tahun ini, jadi media yang cukup lama. Itu artinya media yang sudah jelas secara bisnisnya, secara pemberitaannya. Nah, hari ini Birawak adalah koran yang bersegmentasi birokrasi. Itu artinya pasar utamanya adalah birokrasi dan stakeholdernya. Oleh karena itu, rubrikasi yang ada di dalam Harian Birawak tentu terkait dengan bagaimana kinerja birokrasi. Misalnya ada eksekutif, kemudian ada pelayanan publik, ada pendidikan, ada olahraga, ada Jawa Timur. Tapi intinya adalah bagaimana Birawak itu bisa mengemas semua pemberitaan itu untuk segmentasi birokrasi. Saya pikir itu Pak Bang. Mungkin pemirsa ya belum paham Birawak itu segmennya di kelas apa, mungkin bisa dijelaskan Bapak. Segmentasi Birawak itu birokrasi pemerintah daerah. Jadi umumnya adalah pelanggan kita adalah pemerintah daerah. Kalau sampai hari ini ya Jawa Timur dan Jakarta. Misalnya pemerintah kota, kabupaten, kalangan DPRD, kalangan pengusaha, kalangan perguruan tinggi, kemudian juga masyarakat umum yang punya perhatian terhadap isu-isu birokrasi. Jadi secara umum gampangnya begini, sebenarnya koran Birawak itu ya isunya hampir sama dengan koran umum yang lain. Cuma cara mengemasnya, kemudian angle-nya itu perspektif kepentingan birokrasi. Saya pikir itu. Cetak juga katanya ada online. Mungkin bisa jelaskan soal online. Terkait dengan itu, sekarang kan eranya digitalisasi. Oleh karena itu ya hampir semua media itu akan beralih menjadi media yang multi platform gitu kan ya. Ya ada cetak, ada video, ada online dan seterusnya. Jadi semua platform media kita coba kerjakan. Oke, kita lanjut. Jadi kita mau membedah ini dari halaman 1 sampai 12. Jadi untuk minggu ini mungkin ada yang sangat menarik di Harian Birawak. Saya akan coba bertanyakan pada Bapak Wawan sama Bapak Gatot, mungkin bisa menjelaskan berita yang menarik dari minggu ini. Monggo Pak Wawan. Ya. Cukup banyak berita yang menarik yang terjadi pasca Lebaran, terutama terkait program dari pemerintah, yaitu penyekatan yang pada saat Lebaran banyak sekali masyarakat yang tidak mudik, akhirnya untuk menghindari COVID, akhirnya pihak kepolisian maupun instansi terkait melakukan penyekatan di perbatasan, baik perbatasan provinsi maupun perbatasan antar provinsi maupun antar kabupaten kota. Nah, kemudian pasca Lebaran penyekatan itu memang sudah tidak ada, tapi tetap ada batas-batas tertentu yang harus dijalankan oleh hampir seluruh masyarakat, khususnya di Jawa Timur, agar mencegah perkembangan COVID. Sebab ada berita juga dari Pangdam yang menyebutkan bahwa virus COVID mutasi baru asal Afrika Selatan maupun Inggris juga sudah masuk ke Indonesia maupun Jawa Timur. Itu harus diantisipasi selama pemerintah.
Kemudian berita-berita yang lain terkait ada beberapa nakes dari Ponkesdes ya. Ya. Oh, ada nakes, beberapa ribuan nakes Ponkesdes itu yang belum terbayar. Padahal kita tahu peran tenaga nakes di Ponkesdes itu sangat vital, karena mereka lah ujung tombak untuk membuat masyarakat desa itu sehat. Sebab kita tahu sendiri akses dari desa menuju puskesmas juga tidak terlalu jauh, sehingga peran dari nakes itu sangat penting. Tapi syukurlah ada konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa semua sudah terbayar sekarang. Dan mungkin juga ada berita-berita lain terkait Ada yang menarik ya. Jadi kemarin waktu mudik itu ada pernah yang lucu-lucu. Bisa dijelaskan, mungkin ada yang bisa nerobos ke sekatan-sekatan itu kan ada di Birawai. Untuk menerobos penyekatan itu memang intinya mungkin keterbatasan tenaga petugas. Bagaimanapun pemudik dengan petugas jumlahnya tentu lebih banyak dari para pemudik, sehingga kemudian juga banyaknya jalan tikus yang ada di Jawa Timur sampai ke beberapa pelosok daerah yang mungkin tidak ada penjagaan oleh para, ya. Kemudian di samping itu sebenarnya dari pihak Pemprov juga menginstruksikan kepada seluruh desa agar mencegah para mudik dengan melakukan penjagaan juga di setiap wilayahnya. Katanya sampai tanggal 24 tuh, untuk ke luar provinsi itu harus bawa surat-surat yang diperlukan. Ya, benar. Jadi istilahnya surat-surat yang terkait kepentingan dia mau masuk ke wilayah tersebut sama surat keterangan sehat atau swab bebas COVID. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gatot? Ya, Monggo. pasca Lebaran ini memang yang menarik adalah yang muncul di permukaan dan menjadi menghiasi halaman utama dari harian Birawai adalah masih terkait dengan COVID-19, terutama pasca Lebaran, karena ternyata memang masih ada banyak masyarakat yang melakukan mudik meskipun Juni. Itu juga pemerintah daerah maupun pihak keamanan sudah melakukan pembatasan. Salah satu berita yang muncul itu memang masalah varian baru dari Afrika Selatan dan Inggris, tapi itu sudah terlacak. Itu diketahui karena pasiennya masuk ke rumah sakit darurat yang dipimpin oleh rumah sakit darurat yang ada di Surabaya, dipimpin oleh Laksamana Dewa Gede Narendra. Itu sudah bisa terlacak. Kemudian masih terkait COVID-19 juga sempat muncul juga isu terkait kejadian pasca vaksin. Jadi memang menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Herin Berlina, itu tercatat memang ada sekitar 353 orang yang mengalami kejadian pasca vaksin, dan ada 3 KIPI atau 3 orang yang dalam tahap serius, dalam arti ini mengalami kematian. Tapi itu setelah diverifikasi lebih lanjut, ternyata statusnya itu ternyata tidak terkait dengan vaksinnya. Jadi dia itu memang sudah punya penyakit bawaan sebelumnya. Yang menarik itu
masyarakat mungkin bertanya ya, kemarin itu katanya yang ketangkep atau masuk di Surabaya yang tidak membawa surat-surat itu akan dimasukkan di asrama haji dengan biaya yang begitu mahal. Mungkin punya datanya soal itu, mungkin ada yang bertanya. Wah, tangannya ganti. Nah, tapi dari pantauan Birawa, sebenarnya kebanyakan itu sudah tersekat di pintu-pintu masuk yang disekat oleh pemerintah. Seperti di Waru, jadi begitu ada begitu ada kendaraan non plat L dan W ya, itu langsung disuruh putar balik. Kayak di Ngawi itu dimasukkan di tempat yang sangat angker. Di Surabaya Ya ada angker, sementara Nggak ada angker. Di Sidoarjo juga dibikinkan tempat khusus itu mereka yang tapi beberapa catatan dari pemberitaan dari daerah dari itu memang sudah ada banyak pemudik yang kemudian diketahui dalam tanda kutip tertangkap, kemudian memang diisolasi di instalasi yang disediakan oleh pemerintah setempat, seperti yang sempat terekam oleh Harian Birawa. Bisa pemirsa klik di website Harian Birawa, harianbirawa.id. Itu adalah yang sempat terekam itu yang diisolasi di IAIN Tulungagung. Itu jadi pemirsa bisa klik di website Harian Birawa. Ada banyak berita di sana yang terekam bagaimana nasib pemudik yang kemudian diisolasi oleh pemerintah daerah setempat. Oke, pemirsa. Jadi itu tadi kita bincang-bincang dengan awak redaksi. Saya akan hadirkan dari wartawan yang biasa meliput di lapangan, mungkin lebih seru ceritanya. Biar lebih paham, saya akan panggilkan beberapa wartawan